Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Wawan, di channel YouTube saya pribadi, Wawan Petir. Senang sekali saya di pagi hari ini bisa membuat konten video dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda semua diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan. Dan jangan lupa di subscribe dulu channelnya, di like dan dibagikan videonya supaya video yang saya buat ini bermanfaat bagi orang yang banyak. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan 5 aset yang harus dimiliki oleh Anda sebagai petani. Nah, 5 aset ini apa saja? Saya akan kupas tuntas berhubungan dengan petani ya, supaya petani ini jangan sampai krisis keuangan. Nah, di video ini saya akan bahas aset apa aja yang harus Anda miliki sebagai seorang petani. Pertama, aset yang pertama yang harus dimiliki dari seorang petani adalah pengetahuan tentang pertanian. Pengetahuan tentang pertanian bisa berupa bercocok tanam ataupun bisnis tentang pertanian. Bisnis tentang pertanian bisa menyangkut kepada jual beli produk pertanian, misalkan yang bisa dikeringkan seperti pala, lada, cengkeh, juga lain-lain, ataupun yang sering transaksinya seperti gula merah, jual beli beras, gabah, padi, juga penggilingan padi, terus jual beli bahan untuk pupuk pertanian, juga obat-obatan pertanian, bisa ke arah sana. Itu menyangkut kepada ilmu ya, ilmu dari pertanian, termasuk ilmu cocok tanam. Untuk ilmu cocok tanam saya akan upgrade semua di channel YouTube ini. Dari mulai pengurusan, nanti obat-obatannya juga saya sudah sediakan, terus mengenal pembibitan dan lain-lain. Dari setiap tanaman juga saya akan upgrade di sini di channel Wawan Petir ini. Dan untuk aset yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang petani adalah tanah ya. Kalau di dunia bisnis mungkin lebih terkenal dengan properti. Kalau di pertanian lebih terkenal di tanah. Nah, setelah tanah yang harus dimiliki lagi yaitu perkebunan. Mengapa saya tidak mengklasifikasikan sawah jadi yang didahulukan perkebunan? Karena perkebunan ini sangatlah keuntungannya besar. Seperti yang saya contohkan, depan saya ini perkebunan pala ya. Perkebunan pala, di antara perkebunan lain yang untungnya lumayan besar adalah pala. Dan aset tanah itu bisa ditanami dengan pala juga. Pala. Terus posisi bertanamnya dicampur dengan yang lain. Jadi aset kedua adalah tanah. Bisa tanah untuk perkebunan, bisa tanah untuk sawah. Terus aset selanjutnya, aset ketiga, berarti tanaman di atas tanah itu. Yang tiga aset ini adalah saya contohkan perkebunan pala ini. Perkebunan pala. Dan aset berikutnya yang keempat adalah perkebunan kelapa ya. Kelapa bisa digabungkan dengan pohon pala, dan kelapa itu bisa disadap untuk kebutuhan setiap hari Anda sebagai petani. Seperti yang saya contohkan di sini. Aset yang keempat adalah pohon aren. Yang mana yang saya juga tanam juga, sebelah sana ada arennya yang digabungkan dengan pohon kelapa dan pala. Supaya bisa menutup kebutuhan hidup seorang petani setiap harinya dari menyadap aren dan kelapa. Untuk setiap 3 bulannya Anda bisa panen pala. Jadi penghasilannya itu akan double income dari penyadapan aren dan kelapa, terus ada dari pohon pala. Apalagi kalau Anda membuka penggilingan padi, Anda bisa mendapat keuntungan dari penggilingan padi. Terus Anda juga bisa membuka warung. Yang aset keempat ya, warung digabungkan dengan pembibitan mulai pohon kayu, terus pembibitan
pala, cengkeh, lada, dan lain-lain. Bisa Anda digabungkan juga. Itu aset keempat. Yang aset terakhir adalah sawah. Sawah ini pokok utama penting karena untuk menunjang makan setiap hari Anda dari sawah. Untuk satu orang kisaran 1 tahun dibutuhkan lahan padi ukuran 300 kg padi ya, kering untuk satu orang. Kalau Anda sudah punya istri dan keluarga, anak satu, mungkin cukup dengan 800 kg atau 8 kuintal padi. Mungkin dicukupkan segitu aja 5 aset yang harus Anda miliki sebagai seorang petani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.